Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Hanya di antara pemikiran cemas Zhu Hengyu. Pada saat berikutnya, dalam raungan, buah ibu Yinsa yang berwarna-warni terbang keluar dari tangan Zhu Hengyu dalam sekejap. Dengan suara teredam, buah Yinsa meledak ke langit. Berubah menjadi asap berwarna-warni. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, asap berwarna-warni berfluktuasi dengan keras. Dengan suara siulan, ekor ular berwarna-warni terbentang dari kabut berwarna-warni. Kemudian, sepasang kaki putih, ramping, dan montok perlahan membentang dari kabut berwarna-warni. Berikutnya, ada sepasang lengan yang sangat elegan, putih dan ramping, putih dan lembut. Akhirnya, wajah cantik dari wajah cantik Yinsa suling, dan wajah cantik di bulan yang tertutup dan rasa malu, juga bangkit dari kelompok cahaya yang berwarna-warni. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tiba-tiba diam-diam mengeluh. Merasakannya dengan hati-hati, pada saat ini, meskipun Zhu Hengyu masih bisa merasakan kehadiran kekuatan Shen Luo. Tetapi jika Anda ingin memanfaatkan kekuatan Nasrom, itu sudah mustahil. Pada saat ini, kendali Yinsa Shuling atas kekuatan Shen Luo jelas lebih besar daripada kontrol Zhu Hengyu terhadap kekuatan Shen Luo. Ini hanya sekarang, seiring berjalannya waktu, ketika roh pohon Yinsa terus memurnikan. Tak lama, Zhu Hengyu benar-benar akan kehilangan kekuatan Shen Luo. Dan Zhu Hengyu juga akan sepenuhnya dan kehilangan kepemilikan kekuatan Shen Luo. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa melihatnya. Semburan tawa seperti lonceng perak. Yinsa Shuling itu tidak memperhatikan Zhu Hengyu. Tiba-tiba menoleh, bibirnya yang cerah menghisap di antara keduanya. Di atas 8 cabang di sekitar, 8 tokoh Qian langsung berubah menjadi 8 arus udara Qian dan bergegas ke mulut Yinsa Shuling. Itu adalah sentuhan bibir yang indah. Mata Yinsa Shuling sangat menyenangkan. 1 Yinsa Yingguo, ditambah 8 Yinsa Yangguo, di bawah kembalinya 99, dia memenangkan kekuatan Shen Luo. Menghadapi ini, Zhu Hengyu mungkin tidak bisa mati. Melihat roh pohon Yinsa di udara. Kaki Zhu Hengyu terbanting dengan kuat, dan dia melompat dari batang pohon dan terbang menuju pohon Yinsa. Menghadapi Zhu Hengyu, Yinsa Shu terkejut dan berencana menghindar. Sangat disayangkan bahwa 8 buah ajaib Yinsa baru saja ditelan. Di dalam tubuhnya, ada kekuatan jahat. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa bergerak. Zhu Hengyu cukup menentukan. Jika Anda menunggu sebentar, roh pohon Yinsa sepenuhnya mencerna semua kekuatan Yinsa. Dengan bantuan kekuatan besar Yinsa, dia dapat dengan cepat memperbaiki kekuatan Nasenro. Pada saat itu, Zhu Hengyu tidak lagi dapat melawan. Dengan suara gemuruh, manfaatkan kesempatan 1000 tahun yang Yinsa Shuling tidak bisa bergerak. Zhu Hengyu terbang ke udara, membanting roh pohon Yinsa dari udara. Pada saat ini, Yinsa Shuling kecuali anggota badan dan kepala. Seluruh tubuh masih diselimuti cahaya berwarna-warni. Namun dalam pelukan, Zhu Hengyu hanya merasa sangat halus dan tentakel. Di bawah amplop klaster cahaya warna-warni, batang tubuh orang lain telah terkondensasi. Di bawah pelukan, Zhu Hengyu hanya merasa licin tanpa jari, membuatnya sulit untuk dipegang. Namun, di bawah krisis hidup dan mati, Zhu Hengyu masih banyak berhasil. Dia tidak bisa memegang lengannya, dan kakinya melilitnya. Boom! Dengan suara teredam, Zhu Hengyu memeluk tubuh halus roh pohon Yinsa dengan erat dan jatuh dengan berat di batang pohon. Tatap muka, wajah Zhu Hengyu berjarak kurang dari 1 cm dari wajah Yinsa Shuling. Napas satu sama lain jelas dan terdengar. Otak Zhu Hengyu sedikit bingung ketika dia melihat pohon Yinsa yang menawan dengan takjub. Apa yang terjadi, betapa tidak bisa dijelaskannya keduanya menjadi seperti ini. Anda tahu, alasan mengapa Zhu Hengyu menerkam adalah murni untuk mencegah Yinsa Shuling dari merebut kekuasaan Shen Luo. Tetapi karena tergesa-gesa, keduanya tidak bisa dijelaskan, Yin dan Yang berpelukan bersama. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, wajah Yinsa Shuling merah, dan dia terengah-engah. Setelah beberapa saat, aroma menyebar dari wajah, leher, dan tubuh Yinsa Shuling. Dia menggigit bibirnya dengan malu-malu. Yinsa Shuling terkejut dan malu lagi. Semangat Zhu Hengyu tidak pernah dipupuk. Jadi untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu bahkan tidak memiliki perangkat Lingjia minimum. Sederhananya, semangat Zhu Hengyu hanya telanjang. Awalnya, Yinsa Shuling memiliki gaun warna-warni, menutupi tubuh wanita cantiknya. Tapi sekarang, roh pohon Yinsa telah menyuntikkan tubuh roh ke dalam buah induk Yinsa untuk diambil. Selama dia berhasil mengambil ibu Yinsa, dia dapat merebut kekuatan Shenrou. Oleh karena itu, di bawah selubung massa cahaya warna-warni, itu sebenarnya adalah tubuh halus ibu. Dan tubuh ini, yang bahkan lebih tidak dewasa daripada Zhu Hengyu, baru saja dilahirkan, bagaimana mungkin ada pakaian?
Dia dengan malu-malu memandang Zhu Hengyu yang dekat. Untuk sementara, Yinsa Shuling hampir malu. Jangan melihatnya sudah menjadi ibu dari 9 anak. Tetapi pada kenyataannya, Yinsa Baoshu itu mereproduksi secara aseksual. Meskipun 9 buah dihasilkan, roh pohon Yinsa masih merupakan tubuh perawan. Saat ini, tubuhnya tidak hanya dilihat oleh Zhu Hengyu, tetapi juga dipeluk dengan kuat. Perasaan pemalu dan sangat rumit benar-benar di luar kata-kata. Yinsa Baoshu juga sejenis makhluk. Sebenarnya, mereka sebenarnya adalah bagian dari klan iblis. Sejak menjadi jiwa, secara alami itu adalah emosi. Suku Yinsa, meskipun mereka sangat jahat, setia secara emosional. Setelah Anda menjadi bagian dari itu, Anda akan tetap berkomitmen untuk itu. Untuk keluarga Yinsa Baoshu, bahkan jika tubuh itu hanya ditunjukkan kepada seseorang, itu semua bertanggung jawab. Jika Zhu Hengyu tidak ingin bertanggung jawab, maka dia hanya bisa dibunuh oleh satu kepala, dengan nama lengkap. Melihat dari dekat wajah tampan Zhu Hengyu. Tiba-tiba, roh pohon Yinsa yang licik dan licik tidak dapat membantu melunak. Ini adalah suaminya. Sekarang, dia memiliki 2 opsi. Salah satunya adalah membunuhnya, dan kemudian menjadi tua sendirian. Pertama adalah mengikutinya, ditentukan, dan berakhir. Menghadapi 2 pilihan ini, Yinsa Shuling memilih yang pertama tanpa ragu-ragu. Dia sudah terlalu kesepian selama ratusan juta tahun terakhir. Meskipun di lembah tersembunyi ini, rumput hijau ada di mana-mana, bunga liar harum. Semua jenis pohon ditutupi dengan lembah. Namun, pohon-pohon itu tidak lebih dari tanaman dan pohon biasa, dan mereka tidak punya akal sama sekali dan tidak bisa berkomunikasi dengannya. Sendiri, dia sangat kesepian. Sejak hari sadar, dia telah sendirian selama ratusan juta tahun. Jika dia punya pilihan, dia benar-benar tidak ingin terus sendirian. Rasanya sangat sulit. Yang paling penting adalah dia sangat senang melihat Zhu Hengyu yang tampan dan tampan. Jika dia bisa menjadi istri mungil dalam hidup ini, dia juga sangat bahagia dan sangat puas. Selama dia mencintai dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, dan merawat dirinya sendiri dengan baik. Dalam kehidupan ini, dia tidak membuang waktu di dunia ini. Ini adalah antara pemikiran Yinsa Shuling. Di sisi lain, Zhu Hengyu sangat malu dan bersalah. Jika memungkinkan, ia ingin segera bangun dan pergi. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa anggota tubuhnya telah terjalin erat dengan anggota tubuh Yinsa Shuling. Bahkan tidak bisa berjuang. Melihat wajah dengan kemerahan, mata berputar-putar, Yinsa Shuling yang sangat pemalu. Zhu Hengyu berkata dengan rasa bersalah, aku minta maaf, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Melihat Zhu Hengyu dengan penuh kasih sayang, Yinsa Shuling dengan malu-malu berkata, tidak perlu meminta maaf, saya hanya berharap Anda akan memiliki lebih banyak belas kasihan untuk budak di masa depan. Mendengarkan kata-kata Yinsa Shuling yang masih tersisa, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Apa artinya itu? Apakah dia ingin menjadi wanita sendiri? Dengan linglung, Yinsa Shuling memiliki rasa dan pengetahuan yang sama, dan mengangkat kepalanya lagi. Sebagai pemuda yang kuat dan kokoh, Zhu Hengyu bukan orang suci, tetapi juga memiliki keinginan orang muda yang normal. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mabuk. Tanpa sadar, kabut berwarna-warni berangsur-angsur menghilang. Saat kabut warna-warni tersebar, tubuh Zhu Hengyu dan Yinsa Shuling muncul lagi. Melihat sekeliling, Zhu Hengyu membuka dadanya, bersandar pada cabang-cabang batang. Roh pohon Yinsa dengan lembut bersandar pada dada Zhu Hengyu yang luas dan dengan lembut membelai dada Zhu Hengyu. Wajah itu penuh dengan sukacita dan kekaguman. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Sampai sekarang, otaknya agak linglung. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin hal-hal dapat dikembangkan sampai saat ini. Dia tidak punya perasaan untuk Yinsa Shuling. Zhu Hengyu bukan orang dengan kemauan tidak stabil. Juga bukan wanita yang menyukai seks perempuan dan memiliki kontrol rendah. Tapi hari ini, Zhu Hengyu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan serangkaian hal ini terjadi. Sekarang, dia tidak bisa lagi mendorong Yinsa Shuling. Apakah itu niat asli, atau kecelakaan? Zhu Hengyu tidak ingin menjadi bajingan yang memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun, ia harus bertanggung jawab. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu menoleh dan menatap Yinsa Shuling. Dengan lembut melingkari bahu Yinsa Shuling, Zhu Hengyu berkata, belum bertanya, siapa namamu? Nama, menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, wajah Yinsa Shuling bingung. Sejak kesadaran, dia telah tumbuh sendirian di lembah tersembunyi ini. Saya tidak pernah berpikir saya perlu nama. Baginya, Yinsa Shuling adalah namanya. Membuka mulutnya, pohon Yinsa bertahan dengan cerdik di dada Zhu Hengyu. Dengan sangat lembut berkata, saya tidak punya nama. Suami akan membantu saya mendapatkannya. Suami, mendengar kata-kata Yinsa Shuling, Zhu Hengyu tiba-tiba ragu-ragu. Tetapi Yinsa Shuling mengangkat kepalanya, mengempiskan mulutnya, dan menatap Zhu Hengyu dengan keluhan. Melihat mata cerah Yinsa Shuling, air mata dengan cepat berkumpul. Tiba-tiba, hati Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bersalah. Meskipun semuanya terjadi dalam kondisi yang sama.
Tapi bagaimanapun juga, fakta langsung adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari orang lain. Sekarang saya tidak mau mengakuinya, saya khawatir itu tidak baik. Tetapi masih terlalu dini untuk memanggil suami, apakah itu tidak pantas? Suami tidak menginginkanku lagi. Yinsa Suling berkata dengan sedih. Melihat keluhan Yinsa Suling, Zhu Hengyu menghela nafas tanpa daya. Panggil aku suami, bukankah ini pantas? Aku tidak peduli, ini adalah nama di antara kita, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarmu. Kamu akan selalu menjadi suamiku di dalam hatiku. Kamu pasti tidak menginginkanku. Saat dia berkata, air mata Yin Sashu jatuh seperti hujan. Meskipun untuk sementara waktu, perasaan antara keduanya tidak dalam, Zhu Hengyu juga tahu bahwa selama mereka rukun untuk sementara waktu, mereka pasti akan memiliki perasaan satu sama lain. Dengan napas tak berdaya, Zhu Hengyu tersenyum pahit, aku tidak menginginkanmu, aku hanya memikirkan namamu. Mendengar bahwa Zhu Hengyu tidak menginginkannya, dia hanya memikirkan namanya. Yinsa Shuling yang cantik menangis dan tersenyum. Dengan tangan terbuka yang keras, dia memeluk Zhu Hengyu, wajahnya penuh sukacita. Lihatlah gadis kecil roh kuno. Meskipun dia tahu usianya 10 juta tahun lebih tua dari dirinya. Tapi secara sensoris, dia memberi Zhu Hengyu perasaan menjadi gadis kecil berusia 15 tahun. Memang ini yang terjadi. Meskipun Yinsa Shuling sudah sangat tua, dan bahkan dapat digambarkan sebagai kuno, dia telah hidup sendirian di lembah tersembunyi ini sejak lama. Tidak pernah menghubungi orang, apalagi berkomunikasi. Karena itu, dalam semangat, Yinsa Shuling sangat sederhana. Dibandingkan dengan klan domba iblis, pikirannya mungkin setara dengan anak berusia 15 hingga 16 tahun. Bahkan dibandingkan dengan Zhu Xiaomei, dia terlalu banyak. Jangan lihat fakta bahwa dia berhasil menipu Zhu Hengyu barusan, dia pikir dia penyihir tua yang cerdik. Bahkan, dia hanya menggunakan instingnya untuk melawan invasi asing. Secara naluriah, buat diri Anda lebih kuat dan rampas lebih banyak sumber daya. Semua ini hanya bisa dikatakan bahwa dia cerdas dan cukup cerdik, tetapi tidak bisa dikatakan seberapa berpengalaman atau berpengalamannya dia. Memikirkannya, Zhu Hengyu menamparkan dengan keras dan berkata dengan datar, nama lengkap Anda adalah Yinsa Shuling. Dalam hal ini, nama Anda lebih baik daripada yang disebut Yinlinger. Yinlinger, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pohon Yinsa tiba-tiba menyinari matanya. Yinlinger, sangat aura, nama yang sangat bagus. Mengangguk dengan gembira, Yinsa Shu berkata dengan lembut, oke. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Yinlinger. Di antara kata-kata itu, Yinlinger tidak bisa membantu tetapi melemparkan bibirnya dan memberi ciuman harum kepada Zhu Hengyu. Saling memandang dengan senyum masam, Zhu Hengyu berkata, di mana gaun warna-warni Anda? Yinlinger tersenyum getir, rok panjang berwarna-warni adalah energi tubuh Yinsa Baoshu, kental. Sekarang Yinlinger telah menyerahkan tubuh Yinsa Baoshu. Dia adalah roh dari pohon harta Yinsa, dituangkan ke dalam buah induk Yinsa, untuk merebut rumah. Ternyata rok panjang itu tidak bisa lagi dipakai. Jadi untuk saat ini, Anda hanya bisa menutupi rasa malu dengan daun, tidak ada cara lain. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Zhu Hengyu berkata, itu, di mana kita sekarang, bagaimana kita bisa keluar? Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger mendongak dengan salah dan menatap Zhu Hengyu. Apakah suaminya pergi dengan tergesa-gesa? Maukah Anda menemani saya untuk berbicara lagi? Selanjutnya, bukankah Fu Jun penasaran, bagaimana dengan kekuatan Shenro? Ya, mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu duduk tegak dengan tergesa-gesa. Kekuatan Shen Luo ini terlalu penting bagi Zhu Hengyu. Kehilangan kekuatan Shen Luo, kekuatan tempur Zhu Hengyu akan langsung berkurang beberapa kali, bahkan lebih dari 10 kali, puluhan kali. Terutama dari perspektif jangka panjang. Begitu kekuatan Shen Luo hilang, seluruh sistem tempur Zhu Hengyu menjadi biasa-biasa saja. Melihat ekspresi gugup Zhu Hengyu, Yinlinger tidak bisa menahan tawa. Merangkul salah satu lengan Zhu Hengyu, Yinlinger tersenyum dan berkata, tenang, kekuatan Shenro telah sepenuhnya disempurnakan oleh saya. Dengan lembut meringkuk ke lengan Zhu Hengyu, Yinlinger menjelaskan dengan rinci. Lokasi Zhu Hengyu dan Yinlinger berada dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut. Ilusi-ilusi dibangun dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut. Awalnya, begitu Yinlinger memperbaiki kekuatan Shen Luo, dia bisa keluar dari lautan pengetahuan Zhu Hengyu dan kembali ke tubuhnya sendiri, yang berada di dalam pohon harta karun Yinsa. Namun, di bawah keadaan Yin dan Yang, Zhu Hengyu bahkan memeluk Yinlinger dan mencegahnya keluar. Mulai sekarang, Yinlinger telah sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan Shen Luo. Yinlinger adalah kekuatan Shen Luo, dan kekuatan Shen Luo adalah Yinlinger. Dia tidak bisa meninggalkan lautan pengetahuan Zhu Hengyu sekarang. Bahkan jika Anda pergi sebentar, Anda tidak bisa pergi terlalu lama. Anda harus segera kembali ke sini. Melihat lengan Yinlinger yang lembut dan menawan, Zhu Hengyu tiba-tiba tampak bingung. Setelah dengan cermat mempersepsikannya, tentu saja. Tubuh Yinlinger adalah kelompok energi kekuatan Shen Luo. Ketika pikiran itu bergerak, kekuatan Shen Luo keluar dari mulut Yinlinger. Setelah beberapa putaran-putaran, kekuatan Shenro kembali ke mulut Yinling lagi.
Melihat Zhu Hengyu masih belum mengerti, Yin Linger tersenyum dan berkata, jadi, kekuatan Shenrou sekarang menjadi milikku, dan aku tapi milikmu. Di antara kata-kata itu, Yin Linger membuka tangannya dan berkata dengan bijak, untukmu, aku adalah kekuatan Shen Luo. Di antara kata-kata itu, Yin Linger meninggalkan lengan Zhu Hengyu. Antara rotasi anggun, tubuh Yin Linger langsung menjadi ular berwarna-warni dengan kepala manusia. Pada saat bersamaan, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitar mereka secara bertahap menjadi ilusi. Antara cahaya dan bayangan, segera, ruang di sekitarnya hancur dengan cepat. Dalam sekejap, lingkungan Zhu Hengyu menjadi gelap. Melihat sekeliling dengan hati-hati, benar-benar. Seperti yang dikatakan Yin Linger, apakah tubuh roh Zhu Hengyu dalam lautan pengetahuan Zhu Hengyu? Melihat ke arahnya, kepala Yin Ling seperti ular, dan dia berdiri di sampingnya dengan cekatan. Setelah persepsi yang cermat, Zhu Hengyu dengan cepat memahami situasi saat ini. Seperti yang dikatakan Yin Linger, kekuatan Shen Luo telah disempurnakan oleh Yin Linger. Pada saat ini, Yin Linger bukan lagi Yin Sa Suling. Spesies baru yang lahir di bawah kekuatan Shenrou, dikombinasikan dengan buah induk Yin Sa, harus disebut ular Shen Luoyin. Awalnya, setelah kekuatan Shen Luo disempurnakan oleh Yin Linger, Zhu Hengyu benar-benar kehilangan kekuatan Shen Luo. Tapi seperti yang dikatakan Yin Linger, kekuatan Shen Luo adalah Yin Linger, dan Yin Linger adalah Zhu Hengyu. Setelah menggaruk-garuk kulit kepalanya, Zhu Hengyu penasaran berkata, itu, bukankah dikatakan bahwa buah ajaib Yin Sa dapat memperkuat warisan keterampilan sihir? Mengangguk kepalanya, Yin Linger berkata, ya, buah iblis Yin Sa memang bisa memperkuat kekuatan hukum, dan merangsang hukum untuk melahirkan kemampuan baru. Mendengarkan kata-kata Yin Linger, mata Zhu Hengyu tiba-tiba bersinar. Menatap secara mendalam pada Yin Linger, Zhu Hengyu berkata dengan penuh harap, kemampuan baru apa yang telah dihasilkan setelah kekuatan Shen Luo diperkuat? Yin Linger tertawa pelan, dan setelah seminggu melakukan manuver yang halus dan anggun, rambut Yin Linger berkibar-kibar tanpa henti. Pada awalnya, Zhu Hengyu belum menemukan apapun, tetapi memuji keanggunan postur Yin Linger. Namun segera, Zhu Hengyu menemukan sesuatu yang salah. Melihat sekeliling, tidak ada angin di sekitar, tetapi rambut Yin Linger tampak menari dengan angin. Dengan mata lebar, Zhu Hengyu dengan hati-hati menatap rambut Yin Linger. Apa yang kamu lihat? Ada ratusan rambut berwarna di antara 100.000 masalah Yin Linger. Jika Anda melihat lebih dekat, ada ratusan rambut berwarna-warni, yang semuanya adalah rambut tipis dan berwarna-warni dan ular berwarna-warni. Ini mengerikan. Setelah melihat ular berwarna-warni, Zhu Hengyu merinding. Melihat adegan ini, Yin Linger tidak senang. Berduka dengan keluhan, pikiran Yin Ling bergerak, dan rambut berwarna-warni jatuh dari kepala Yin Ling. Sepanjang bahu Suliwer, lengan. Ratusan ular berwarna-warni berenang sampai ke pergelangan tangan Yin Ling. Di bawah arloji Zhu Hengyu, sebuah gelang terjerat dengan ratusan ular berwarna-warni muncul di pergelangan tangan Yin Linger. Dengan hati-hati menyerahkan gelang warna-warni di pergelangan tangan kepada Zhu Hengyu. Yin Linger berkata dengan takut-takut, ini bukan ular sungguhan, ini hanya perpecahan yang dibentuk oleh kekuatan Shen Luo. Perpecahan kekuatan Shenrou. Mendengar kata-kata Yin Linger, Zhu Hengyu tiba-tiba bingung, dan tidak mengerti apa ini. Ketika saya melihat Zhu Hengyu, dia tidak lagi takut dan tidak lagi jijik. Yin Linger tidak bisa menahan nafas lega. Melihat dengan cermat pada Zhu Hengyu, Yin Linger menjelaskan dengan rinci. Kombinasi kekuatan Shenrou dan buah induk Yin Sa ini membentuk ular Shenrou Yin. Setelah diperkuat dan diubah, ular Shen Luo Yin memiliki perpecahan kemampuan yang unik. Saat ular Shenrou Yin melahap banyak kekuatan spiritual, kekuatan ular Shen Luo Yin akan meningkat secara bertahap. Dan dengan meningkatnya kekuatan ular Shen Luo Yin, 10.080 masalah ular Shenrou Yin akan dibagi menjadi 10.080 cara. Zhu Hengyu dapat menanam perpecahan ini di dalam lautan kepercayaannya untuk membantu mereka bertarung. Seorang beku dengan ular yang terbelah akan membawa kekuatan Shenrou setiap kali dia menyerang. Ketika mereka membunuh makhluk hidup lain, kekuatan Shenrou akan melahap jiwa mereka. Jiwa yang ditelan oleh tubuh Shenrou yang terbelah akan ditelan oleh ular Shenrou Yin melalui rantai jiwa. Semakin kuat ular Shenrou Yin, semakin kuat perpecahan. Terus terang, Zhu Hengyu dapat memberikan kekuatan Sunrou berikutnya. Bawahan Zhu Hengyu dapat menggunakan kekuatan Zuoluo untuk membantu Zhu Hengyu memburu lebih banyak makhluk. Namun, semuanya terbatas. Untuk saat ini, ular Shen Luo Yin hanya dapat dibagi menjadi 100 bagian. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak perpecahan, Anda harus berburu lebih banyak jiwa dan melahap lebih banyak jiwa. Ketika Shenrou Yin Snake mencapai level tertinggi, hingga 108.000 saluran dapat dipisahkan. Dengarkan pernyataan Yin Linger, Zhu Hengyu menjadi semakin bersemangat. Meskipun hanya ada 100 perpecahan Dao Shenrou, itu sudah cukup untuk Zhu Hengyu. Anda tahu, di bawah Zhu Hengyu, hanya ada 100 prajurit. Rata-rata, satu orang hanya berbagi kekuatan Shenrou.
Dengan cara ini, 100 prajurit ini dapat membantu Zhu Hengyu berburu musuh di mana-mana, dan membantu ular Shen Luoyin untuk melahap lebih banyak jiwa. Zhu Hengyu memberi para prajurit yang kuat kekuatan Shen Luo. Setelah pion memiliki kekuatan Shenro, ia dapat memanen jiwa lebih cepat, membuat ular Serenius lebih kuat. Dan saat ular Shenro Yin menjadi semakin kuat, kekuatan Shenro di tubuh para prajurit itu menjadi semakin kuat. Bersepeda bolak-balik, berjuanglah sepanjang jalan, berjuanglah sepanjang jalan. Cepat atau lambat, pasukan Zhu Hengyu akan diberkati oleh kekuatan Shen Luo. Tak terkalahkan, tak terkalahkan. Berpikir tentang tempat yang bahagia, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dengan keras dan tertawa di langit. Awalnya, Zhu Hengyu masih khawatir. Bagaimanapun, meskipun sihir dapat membunuh memiliki keuntungan dari kerusakan tetapi kekuatan keseluruhannya benar-benar terlalu terbatas. Tapi sekarang, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir lagi. Setelah kekuatan sihir melekat pada kekuatan Shenro, kekuatannya begitu besar sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bahkan untuk saat ini, sulit untuk meningkatkan daya terlalu banyak. Tapi selama kamu terus berjuang, semuanya jelas bukan mimpi. Menutup matanya dengan nyaman, Zhu Hengyu tidak bisa tidak memikirkannya. Beberapa tahun kemudian, ketika kekuatan ular Shen Luoyin mencapai tingkat yang sangat tinggi. 10.000-80.000 pasukan Dao Shenro dipisahkan. Di bawah komando Zhu Hengyu, ada 108.000 penjaga iblis. Anda dapat menembak 18.000 saluran energi magis dengan kekuatan Shenro. Pada saat itu, menurut Battle Banner Zhu Hengyu, siapa yang bisa bersaing? Selain itu, melihat ekspresi bersemangat Zhu Hengyu, Yinlinger tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya dan tertawa. Setelah sendirian selama bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan pasangannya. Meskipun itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tetapi dari perspektif Yinlinger, dia lebih suka percaya bahwa semua ini adalah pengaturan Tuhan. Kalau tidak, mengapa itu terjadi begitu saja? Jika Zhu Hengyu menerkam sebelumnya. Atau mungkin ini langkah terlambat. Yinlinger tidak akan tanpa kemampuan menghindar, dia juga tidak akan tertabrak olehnya. Namun, apakah itu kehendak atau kebetulan Tuhan? Bagi Yinlinger, tidak ada perbedaan. Sekarang setelah itu terjadi, dia hanya bisa menjadi miliknya. Hidup ini tidak akan pernah berubah. Di antara senyum Yan Ran, dan tangan kanan Yinlinger, satu set rok panjang berwarna-warni dipotret dari kehampaan. Gaun berwarna-warni ini awalnya adalah harta spiritual yang ia habiskan ratusan triliun tahun di zamannya sebagai roh pohon dari pohon harta Yinsa. Sekarang, meskipun identitasnya telah berubah, tetapi selama itu disempurnakan, Anda dapat terus memakai dan menggunakannya. Diabaikan Zhu Hengyu konyol di sana. Tangan Yinling dengan ringan menopang gaun warna-warni itu, menutup matanya dan memurnikannya. Dan di sisi lain, setelah Zhu Hengyu konyol untuk sementara waktu, dia membuka matanya. Dia melihat tanpa sadar ke arah Yinling, tetapi melihat bahwa dia memperbaiki gaun berwarna-warni. Tanpa mengganggunya, Zhu Hengyu meninggalkan lautan pengetahuannya dan kembali ke dunia nyata. Angin gunung yang menderu lewat dengan sendirinya. Lihatlah sekeliling. Pada saat ini, Zhu Hengyu sedang berdiri di cabang pohon harta karun Yinsa. Di atas cabang itu, ada 9 buah ajaib Yinsa, dan hanya 8 buah hijau yang tersisa. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tampak bingung. Zhu Hengyu tahu tujuan dari buah ajaib Yinsa yang hilang. Buah sihir Yinsa yang matang itu telah disempurnakan oleh Zhu Hengyu. Pada saat ini, pemahaman Zhu Hengyu tentang Yinlinger di laut sebenarnya adalah buah induk Yinsa yang matang. Yang mengejutkan Zhu Hengyu adalah 8 warna cian dari buah jahat. Zhu Hengyu ingat dengan jelas bahwa 8 buah sihir Yinsa tidak ditelan oleh Yinlinger. Di antara keraguan Zhu Hengyu, mengetahui Yinlinger di laut, dia memberikan penjelasan tepat waktu. Ternyata meskipun Zhu Hengyu memperbaiki buah ibu Yinsa, adapun 8 buah sihir Yinsa lainnya, meskipun tampaknya ditelan oleh Yinlinger. Tetapi pada kenyataannya, Yinlinger melahap tetapi hanya tubuh roh dari 8 buah jahat Yinsa. Dari sudut pandang manusia, Yinlinger tampaknya telah mengambil putrinya lebih dulu, dan kemudian melahap 8 putranya. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. Yinsa Baoshu direproduksi secara aseksual. Cara reproduksi tidak sebanyak kesuburan, melainkan terbelah. Seperti cacing tanah. Potong menjadi 2 bagian, dan itu berubah menjadi 2 cacing tanah. Hal yang sama berlaku antara pohon harta Yinsa dan buah ajaib Yinsa. Di dalam buah ajaib Yinsa, tubuh roh Yinsa secara alami akan mengembun. Tetapi roh ini tidak sadar dan tidak bijaksana. Jika Anda ingin menghasilkan buah matang, roh pohon Yinsa, Anda harus memotong bagian selanjutnya dari tubuh spiritual Anda sendiri dan menanamnya menjadi buah ajaib Yinsa. Jika buah Yinsa dewasa ditanam di bumi, maka tidak akan lama sebelum pohon baru Yinsa akan muncul. 2 pohon tua dan baru itu persis sama seperti kembar. Sebenarnya, ini pada awalnya dipisahkan dari tubuh spiritual yang sama. Namun, untuk Yinsa Baoshu, mereka biasanya tidak melakukan ini. Meskipun ada 9 buah Yinsa di pohon itu.
Tetapi pada kenyataannya, ini hanya struktur tubuh mereka. Jika Anda tidak memotong semangat dan menanamnya menjadi buah jahat Yinsa, buah ajaib ini tidak akan pernah dimasak dengan benar. Bahkan jika seseorang mengambilnya, mereka tidak bisa menumbuhkan pohon harta baru. Tetapi pada kenyataannya, untuk para beku dari ras lain, mereka tidak membutuhkan buah kejahatan dewasa yang nyata. Buah-buah biru jahat itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimanapun, semua orang memetik buah jahat Yinsa agar tidak menanam harta baru Yinsa. Sebagai gantinya, gunakan buah sihir Yinsa untuk memperkuat keterampilan sihir dan sihir yang Anda warisi. Karena itu, meskipun di permukaan, Yinlinger tampaknya telah mengambil putrinya dan melahap 8 putranya. Namun nyatanya, tidak ada yang seperti itu. Sebelum dia melepaskan pohon harta karun Yinsa, dia baru saja mengumpulkan kekuatan spiritual di pohon harta karun Yinsa selama bertahun-tahun dan memberikan waktunya. Dan, perlu disebutkan bahwa Yinsa Baoshu tidak memiliki putra, hanya anak perempuan. Meskipun Yinsa Baoshu diperbanyak secara aseksual, tapi selama itu bisa bereproduksi, tidak mungkin laki-laki. Tidak peduli dari tubuh roh mana Yinlinger memisahkan dirinya, menyuntikkan buah jahat Yinsa. Hanya satu buah ibu yang akan lahir. Buah ajaib Yinsa, yang belum diresapi, adalah netral. Artinya, tidak ada gender. Justru karena tubuh roh dalam 8 buah ajaib Yinsa telah dimakan, itulah mengapa tubuh roh Yinlinger begitu solid. Jika itu tidak menelan roh dalam 8 buah sihir Yinsa, semangat bayi yang baru lahir harus dalam bentuk bayi. Bagaimana roh seperti bayi bisa melawan Zhu Hengyu pada saat itu? Meskipun semangat Zhu Hengyu lemah pada saat itu. Tapi betapapun lemahnya, bukan itu yang bisa ditandingi bayi. Oleh karena itu, Yinlinger memenangkan rumah untuk kesuksesan. Juga untuk bertarung melawan Zhu Hengyu setelah memenangkan rumah. Saya harus mengekstrak kekuatan psionik dari 8 buah sihir Yinsa untuk memperkuat ular Senro Yin yang baru lahir. Dalam waktu singkat, sudah memasuki masa matang. Kekuatan roh sepenuhnya dapat menghadapi Zhu Hengyu dan bahkan menghancurkannya. Tapi sekarang, menikahi ayam dengan ayam, dan menikahi anjing dengan anjing. Yinlinger telah menjadi wanita Zhu Hengyu. Bagi Zhu Hengyu, Yinlinger secara alami 1000 pengikut. Belum lagi menyakitinya. Untuk suaminya sendiri, Yinlinger bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Setelah melihat 8 buah sihir Yinsa, Zhu Hengyu dengan cemas berkata, kapan buah sihir Yinsa ini matang, dapatkah mereka memperkuat warisan keterampilan sihir? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger segera memberikan jawaban positif. Jelas, roh di antara 8 buah sihir Yinsa diambil. Tetapi ketahuilah bahwa roh-roh itu hanya digunakan untuk menahan roh-roh yang dipisahkan oleh Yinsa Shuling. Kecuali Zhu Hengyu ingin menggunakan buah ajaib Yinsa ini untuk menanam pohon harta Yinsa baru. Jika tidak, mengambil roh tidak mempengaruhi efek spesifik dari buah ajaib Yinsa. Ketika buah dipetik, arwahnya akan menghilang secara alami. Bahkan jika Yinlinger tidak menggambar, itu tidak bisa disimpan sama sekali. Yang dibutuhkan para beku adalah buah iblis itu sendiri, bukan roh yang terkandung di dalamnya. Ini seperti, beberapa orang ingin makan sepotong daging sapi untuk memperkuat tubuh mereka. Saat makan daging sapi, sapi itu secara alami mati. Tubuh spiritualnya secara alami menghilang. Apakah ada volume spiritual dalam daging sapi tidak mempengaruhi efek penguatan daging sapi pada tubuh ajaib? Kecuali Anda menangkap sapi, Anda ingin memiliki anak sapi. Kalau tidak masuk akal untuk melihat apakah ada tubuh roh. Mendengar penjelasan terperinci Yinlinger, Zhu Hengyu akhirnya lega. Melihat 8 buah hijau, Zhu Hengyu dengan cepat memiliki pertanyaan lain. Bertahun-tahun telah berlalu. Mengapa 8 buah ini masih berwarna biru? Kapan buah ini matang? Di hadapan pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger tiba-tiba tersenyum pahit. Faktanya, buah memalukan ini tidak akan pernah benar-benar matang. Selama Yinlinger tidak menanamkan semangatnya sendiri. Buah-buah ini akan selalu berwarna biru. Itu tidak bisa benar-benar menjadi dewasa. Untuk buah ajaib Yinsa, tanda kedewasaan adalah bahwa pohon harta Yinsa baru dapat tumbuh. Tapi, ini dinilai dari perspektif keluarga Yinsa Baoshu. Untuk para biarawan iblis, selama buah jahat menjadi biru, itu sudah matang. Anda tahu, tidak semua buah akan memerah di dunia ini. Alasannya, berbuah-buah ibu Yinsa. Sebenarnya, itu karena, di dalam buah ibu itu, Yinlinger telah ditanam ke dalam tubuh spiritual. Selama ratusan juta tahun terakhir, sesekali, Yinlinger akan memisahkan sepotong kecil dari tubuh rohaninya dan menuangkannya ke buah induk. Setelah ratusan juta tahun, buah Yinsa sebenarnya telah matang sejak lama. Dan buah ibu Yinsa yang matang memang berwarna merah. Hanya saja, di bawah bayang-bayang ilusi bayangan orang lain tidak bisa melihatnya. Alasan mengapa Yinlinger ingin menanam buah ibu Yinsa sebenarnya adalah pencegahan. Setelah bencana alam atau bencana manusia terjadi, tubuh Yinsu Baoshu tidak dapat dijamin. Yinlinger dapat memasukkan rohnya sendiri ke dalam buah jahat Yinsa untuk menyelesaikan kemenangan. Dengan cara ini, meskipun tubuh tidak dilindungi, sebagai tubuh spiritual, kehidupan Yinlinger dapat dipertahankan.
Namun, satu buah sudah cukup. Lagi pula, dia tidak bisa mengambil banyak buah-buah jahat pada saat yang bersamaan. Mendengarkan penjelasan Rinchin Yinlinger, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Nizi ini benar-benar tahu segalanya tentang dia. Saya tidak tahu apakah itu terlalu lama. Begitu Nizi membuka mulutnya, dia mengobrol dan sepertinya tidak pernah berhenti. Untuk Zhu Hengyu, dia hanya butuh sedikit. Ini dia, 8 bayangan Qian ini sebenarnya sudah matang. Meskipun mustahil untuk menumbuhkan pohon baru Yinsa, kata-kata yang digunakan untuk memperkuat warisan keterampilan sihir dan sihir tidak lagi menjadi masalah. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu melambaikan tangan kanannya, dan voli mengambil 8 buah ajaib Yinsa dewasa. Anda tahu, jika Anda tidak memetik buah-buah jahat ini, tidak akan ada buah baru di pohon raksasa ini. Hanya ketika buah lama dipetik buah baru akan tumbuh. Menurut instruksi Yinlinger, Zhu Hengyu mengambil cabang dari pohon harta Yinsa. Potong cabang itu menjadi 8 bagian genap dan ukir menjadi 8 pot kayu kecil. Kemudian, menggunakan 8 toples kayu kecil ini, 8 buah ajaib Yinsa dipasang. Akibatnya, 8 buah sihir Yinsa tidak akan layu. Bahkan setelah disimpan selama 10 juta tahun, masih seterang sebelumnya. Melihat pohon harta Yinsa, Zhu Hengyu menghela nafas, berbalik dan melompat ke bawah. Mulai sekarang, pohon harta Yinsa ini telah kehilangan semangatnya. Meskipun akan ada buah ajaib Yinsa baru di masa depan. Tetapi jelas bahwa pohon kuno ini telah menjadi tanaman. Tidak ada lagi spiritualitas. Dalam kehidupan ini, pohon harta Yinsa ini tidak dapat menghasilkan buah yang matang. Melambaikan sayap iblis di belakang, Zhu Hengyu terbang sepanjang jalan kembali ke dasar lembah. Melihat sekeliling, Su Ziyun dan Su Xiaowan masing-masing duduk bersila di atas sebuah batu besar. Selama waktu menunggu, keduanya tidak santai sama sekali. Duduk bersila di sana, mereka memasuki kondisi kultivasi. Dalam kondisi budidaya, tidak ada konsep waktu. Ketika saya lupa tentang hal itu, rasanya seperti tidur. Bahkan jika waktu berlalu, untuk keduanya, itu hanya sesaat. Batuk. Dengan sedikit batuk, Zhu Hengyu membangunkan mereka. Ketika mereka melihat bahwa mereka sudah bangun, Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa, dan mereka mengambil kedua pot kayu kecil dan melemparkannya kepada mereka. Tiba-tiba mengambil alih pot kayu kecil, Su Ziyun dan Su Xiaowan tiba-tiba bingung. Secara tidak sadar membuka pot kayu kecil, dan keduanya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Pada pandangan pertama, Su Ziyun dan Su Xiaowan terkejut. Melihat Zhu Hengyu, mereka tidak mengerti. Buah jahat jelas tidak dewasa, mengapa dia mengambilnya? Melihat ekspresi terkejut keduanya, Zhu Hengyu melambaikan tangannya. Aku malas menjelaskannya kepadamu, asal kamu tahu sedikit. 2 buah Yinsa tidak hanya matang, tetapi juga matang. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun mengerutkan kening dan berkata, bukankah? Menurut catatan, bukankah buah sihir Yinsa yang benar-benar matang berwarna merah? Mengangguk-angguk, dan di belakang Su Ziyun, Su Xiaowan juga berkata, ya, buah biru ini, Anda tahu sekilas bahwa itu tidak matang. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya dan berkata, karena kamu tidak merasa familiar, maka kembalikan padaku. Ini, dia melihat buah ajaib Yinsa di tangannya dan Zhu Hengyu. Untuk sementara, Su Ziyun dan Su Xiaowan sama-sama sedih. Melihat keraguan keduanya, Zhu Hengyu hanya bisa menghela nafas. Berganti ke orang lain, Zhu Hengyu terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka. Tetapi keduanya berbeda, tetapi di bawah Zhu Hengyu, 2 jenderal yang paling kuat. Melihat keduanya, Zhu Hengyu berkata, jika kamu ingin menggunakan 2 buah ajaib Yinsa ini untuk menanam pohon harta Yinsa yang baru, maka kedua buah ini memang tidak matang. Namun, jika kamu hanya ingin menggunakan 2 buah kejahatan jahat ini untuk memperkuat keterampilan sihir warisan dan sihir warisanmu, maka mereka sudah matang. Antara berbicara, Zhu Hengyu merinci situasi spesifik dari pohon harta karun Yinsa dan buah ajaib Yinsa. Mendengarkan narasi Zhu Hengyu, keduanya akhirnya menyadari sesuatu. Apakah itu Su Ziyun atau Su Xiaowan, mereka pasti sangat pintar. Karena itu, setelah memahami karakteristik spesifik keluarga Yinsa Baoshu, mereka dapat dengan mudah menilai kebenaran masalah tersebut. Jika Yinsa Baoshu benar-benar reproduksi aseksual, semata-mata bersandar pada semangat untuk menciptakan individu baru, maka tidak ada keraguan bahwa buah-buah jahat-jahat ini memang telah matang. Meskipun kematangan yang berat ini bukan kematangan yang nyata, tetapi seperti yang dikatakan Zhu Hengyu. Apakah Anda harus menggigit sapi hidup jika makan sepotong daging sapi? Mereka menginginkan buah iblis jahat ini, untuk memperkuat warisan keterampilan sihir dan sihir. Mereka sama sekali tidak membutuhkan buah jahat yang benar-benar matang. Su Ziyun dan Su Xiaowan bahkan tidak ingin menumbuhkan pohon baru. Sebuah pohon harta Yinsa, sejak saat itu ditanam. Butuh waktu terlalu lama sampai akar dan berkecambah mekar dan berbuah. Setidaknya itu adalah waktu yang lama dalam puluhan juta tahun. Bahkan jika saya menanamnya sekarang. Ketika pohon harta Yinsa yang baru tumbuh buah, mereka sudah mati. Entah itu telah menjadi iblis, atau bahkan iblis.
Setelah mengkonfirmasi bahwa kedua buah sihir Yinsa telah sepenuhnya matang, Su Ziyun dan Su Xiaowan tidak sabar untuk mengeluarkan dua buah ajaib Yinsa. Dengan harta seperti itu di tangan, bukankah akan disempurnakan dengan cepat? Adapun keterampilan sihir warisan untuk memperkuat, tidak ada pilihan sama sekali. Buah sihir Yinsa hanya dapat digunakan untuk memperkuat keterampilan sihir warisan. Seseorang hanya bisa memperkuat satu keterampilan sihir warisan. Tidak mungkin untuk memperkuat dua, dan lebih dari dua keterampilan sihir warisan pada saat yang sama. Kecuali mereka memiliki warisan yang sama dengan He Zhu Hengyu. Jika tidak, warisan utama adalah satu-satunya pilihan mereka. Melihat mereka sangat tidak sabar, mereka tidak ingin menunggu selama 1/4 jam, dan Zhu Hengyu tidak berdaya. Dia dapat sepenuhnya memahami suasana hati ini. Untuk menghindari malam yang panjang. Bahkan jika itu diganti oleh Zhu Hengyu, dia pasti akan memperbaikinya untuk pertama kalinya. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, kali ini, diganti dengan Zhu Hengyu yang sedang bermeditasi dan berlatih, menunggu keduanya menyelesaikan pemurnian. Waktu berlalu setiap menit. Bagi Zhu Hengyu, dia baru saja menutup matanya dan dibangunkan lagi. Menatap Su Ziyun dan Su Xiaowan. Seperti yang Anda lihat, wajah keduanya penuh ekstasi. Bagaimana, dua buah ajaib Yinsa sudah matang? Zhu Hengyu berkata dengan prihatin. Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, keduanya mengangguk serempak. Anda tahu, jika buah jahat tidak matang, penguatan pasti akan gagal. Hanya buah ajaib Yinsa yang benar-benar matang yang dapat melengkapi peningkatan keterampilan sihir dan sihir. Sekarang, sejak Su Ziyun dan Su Xiaowan telah menyelesaikan pemurnian, itu berarti bahwa dua buah sihir Yinsa benar-benar matang. Melihat keduanya bersemangat, Zhu Hengyu berkata, "Apa efek peningkatan yang kamu dapatkan?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Su Ziyun dan Su Xiaowan saling memandang. Jika ditanya oleh orang lain, Su Ziyun dan Su Xiaowan pasti akan marah. Anda tahu, untuk seorang biarawan, kelebihan dan kekurangan mereka jelas merupakan hal yang paling pribadi. Sangat tidak pantas untuk menggali bagian bawah. Tapi Zhu Hengyu tidak memiliki masalah ini. Karena Anda telah mengikuti Zhu Hengyu, Anda tidak perlu memiliki rahasia. Paling tidak, sejauh menyangkut sistem budidaya, tidak ada rahasia. Jika Anda bahkan tidak tahu spesialisasi dan karakteristik Anda sendiri, bagaimana Anda bisa tahu bagaimana menjadi kompeten? Setelah saling melirik, Su Xiaowan pertama kali mengatakan, "Sihir warisanku yang ditingkatkan sangat dingin." Setelah penguatan buah sihir Yinsa, dingin dalam yang tak terbatas dari Su Xiaowan, suhunya bahkan lebih rendah, semakin dalam dinginnya. Karena suhu mantra sangat berkurang, kekuatan pertahanan perisai es Su Xiaowan telah berlipat ganda. Bilah es Su Xiaowan menjadi lebih kuat dan lebih tajam. Pembekuan Su Xiaowan juga membuat lebih sulit untuk membebaskan diri. Dengan penguatan dingin dalam yang tak terbatas, serangan, pertahanan, dan kontrol Su Xiaowan semuanya berlipat ganda. Mendengarkan narasi Su Xiaowan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengklik mulutnya. Iri, saya sangat iri. Anda tahu, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo memperkuat efeknya, meskipun Zhu Hengyu sangat puas. Namun pada kenyataannya, dalam jangka pendek, kekuatan Zhu Hengyu belum membaik secara signifikan. Efek penguatan Zhu Hengyu adalah memberikan kekuatan Shen Luo kepada tentaranya. Tetapi kekuatan destruktifnya sendiri belum membaik. Bahkan, karena kebutuhan untuk memisahkan perpecahan, kekuatan tubuh Zhu Hengyu akan berkurang. Namun, jika Anda melihatnya dari perspektif jangka panjang, semuanya berbeda. Ada ribuan pasukan untuk membantunya memburu jiwa bersama. Kekuatan Shen Luo karya Zhu Hengyu akan meningkat dengan cepat. Dari perspektif ini, Zhu Hengyu tidak mendapatkan banyak perbaikan untuk saat ini. Tetapi dengan berlalunya waktu, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo akan dengan cepat menjadi lebih kuat. Sebaliknya, efek penguatan Zhu Hengyu untuk sementara lemah, tetapi itu bisa sangat kuat di masa depan, yang merupakan efek penguatan super di periode selanjutnya. Dan efek penguatan Su Xiaowan dapat segera meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Anda tahu, di bawah pengaruh penguatan dingin yang dalam, kekuatan destruktif Su Xiaowan, kekuatan pertahanan, dan kekuatan kontrol semua berlipat ganda. Namun kekuatan keseluruhannya tidak hanya berlipat ganda. Itu telah meningkat beberapa kali. Adapun berapa banyak meningkat, itu tidak akan diketahui tanpa benar-benar mengujinya. Terangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu menoleh untuk menatap Su Ziyun. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, Su Ziyun tersenyum dan berkata, "Saya tidak memperkuat kunci tak terbatas, saya memilih untuk memperkuat panah penetrasi." Apa? Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Orang ini gila. Jelas ada warisan utama, tetapi ia memilih untuk memperkuat warisan utama, apakah ini air otak? Melihat Zhu Hengyu tertegun, Su Ziyun tiba-tiba tersenyum. "Aku selalu percaya pada kata-kata yang pernah dikatakan Mozu. Untuk warisan keterampilan sihir dan sihir, tidak ada perbedaan. Yang disebut warisan dasar, menengah, dan lanjutan. Bahkan termasuk warisan pamungkas. Faktanya, semua adalah keterampilan sihir warisan yang sama kuatnya. Alasannya dibagi menjadi warisan dasar, menengah, lanjutan, dan akhir.
Bahkan, lebih banyak yang dibedakan menurut konsumsi energi sihir. Sebelum menggunakan buah ajaib Yinsa, Su Ziyun sebenarnya memiliki serangkaian perjuangan sengit. Dia juga ragu-ragu dan ragu-ragu. Jika Anda memilih untuk memperkuat kunci yang tak terbatas, kekurangan Su Ziyun tidak dapat ditebus. Su Ziyun selalu kuat, tetapi pada kenyataannya, ia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Penguncian tak terbatas dapat memastikan bahwa panah yang dia tembak pasti akan mengenai target. Bagaimana jika itu diperkuat? Bahkan jika efek penguncian lebih kuat, perisai dapat diblokir. Anda bahkan tidak membutuhkan perisai. Hanya satu set baju besi berat yang tertutup sepenuhnya diperlukan untuk sepenuhnya memblokir serangan Su Ziyun. Karena itu, yang paling tidak dimiliki Su Ziyun adalah tipe ofensif, mematahkan keterampilan pertahanan. Jika kekurangan ini tidak dikompensasi, Su Ziyun terlalu mudah untuk ditargetkan. Tidak ada kekuatan destruktif absolut, bahkan jika itu terkunci, itu akan sia-sia. Jika Anda tidak bisa melukai lawan Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda. Adapun panah dampak dan panah gegar otak juga tidak mungkin. Masalah terbesar dengan panah dampak dan panah gegar otak adalah waktu pendinginan terlalu lama untuk dilepaskan secara terus-menerus. Dan, pertanyaan itu, bagaimana jika Anda mendorong lawan Anda menjauh? Bagaimana jika lawannya diperbaiki? Jika tidak ada kekuatan penghancur yang super, itu bukan tikus untuk menarik kura-kura, apakah tidak mungkin? Hanya satu set baju besi berat diperlukan untuk membunuh Su Ziyun. Faktanya, kekurangan ini tidak ditemukan oleh Su Ziyun baru-baru ini. Setelah Su Ziyun mempelajari keahlian sihir warisan ini, ia menemukan kelemahan ini. Su Ziyun telah memikirkan cara menebusnya. Tetapi masalahnya adalah bahwa keterampilan sihir yang diwariskan telah dipelajari dan tidak dapat dimodifikasi sama sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.